Jadi merasa bahwa pentingnya Al-Quran itu sama dengan pentingnya ruh bagi jasad kita, bagi diri kita. Kalau ruh sudah pergi dari diri kita, sudah kita bukan apa-apa lagi. Begitu juga dengan hati kita. Ketika hati kita jauh dari Al-Quran, tidak mau mengambil peringatan dari Al-Quran, tidak mau mendekat pada Al-Quran, tidak mau banyak membaca Al-Quran, artinya kita menjauhkan hati kita dari ruh yang memberikan kehidupan pada hati kita. Kita lanjutkan lagi bahasan kita tentang Al-Quran. Dari beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang apa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan terhadap Al-Quran dan bagaimana seharusnya. Dan sekarang kita mulai bahasan apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan, dari mana kita memulai perjalanan kita bersama Al-Quran. Apa yang harus kita perbuat sekarang. Kita sudah tahu kesalahan-kesalahan kita. Kita sudah tahu perbuatan yang kita lakukan selama ini, dan ternyata itu perbuatan yang tidak semestinya kita perbuat. Langkah awal untuk memulai hubungan kita dengan Al-Quran adalah kita menyadari bahaya dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan terhadap Al-Quran. Karena kesalahan-kesalahan itu bukan sekedar ibaratnya perbuatan yang kita lakukan lalu begitu saja dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah pernah kita bahas panjang lebar pada pengajian sebelum-sebelumnya. Nah, ketika kita menyadari kesalahan kita, ketika kita sadar akan kesalahan kita terhadap Al-Quran, bayangkan ya, kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini begitu mudah untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya kita menganggap itu sebagai perbuatan sepele, dan akhirnya kita tidak ada rasa bersalah dalam diri kita. Menurut ada sebagian ulama yang mengatakan, ketika engkau berbuat dosa, itu janganlah engkau melihat kecilnya dosa yang kau lakukan, tapi lihatlah kamu berdosa kepada siapa. Kesalahan yang kamu lakukan, kesalahan kecil yang kamu lakukan, mungkin kesalahan kecil, tapi kamu berbuat salah kepada siapa? Perintah siapa yang engkau langgar? Perintah siapa yang engkau tinggalkan? Larangan siapa yang engkau lakukan? Larangan siapa yang engkau langgar? Dosa itu adalah ketika kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak kita laksanakan, dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang mestinya kita jauhi malah kita kerjakan. Kita mungkin sepele, cuma dosa kecil, nanti tobat. Apalagi dosa-dosa besar ya. Apalagi dosa-dosa besar yang ditegaskan, yang diancam secara khusus dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti membunuh orang, seperti syirik. Bahkan dosa syirik itu, ya bagi banyak orang masih melihat dosa syirik itu ya malah dianggap sebagai budaya, ajaran nenek moyang yang harus dilestarikan bagi sebagian orang. Dosa syirik, dosa membunuh orang, enggak apa-apa gitu. Bunuh orang, tobat, ntar lari, ntar ini. Kita lihat sekarang ini betapa mudah orang itu untuk menghilangkan nyawa orang lain hanya karena sebab-sebab yang kalau kita lihat sepele. Artinya dengan sebab itu orang tidak perlu untuk menghilangkan nyawa orang lain. Makanya dalam surat Al-Furqan ya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, itu adalah urutan dosa besar, yaitu mereka yang tidak berdoa dan beribadah kepada selain Allah. Itu adalah ciri-ciri ibadur rahman. Di sini menunjukkan bahwa namanya syirik itu adalah dosa besar. Kemudian wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Kemudian mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dasar yang benar. Wala yaznun, dan tidak berzina. Dosa besar. Sudah syirik itu tersebar,
dosa membunuh orang juga tersebar. Kita mendengar tiap hari pasti ada korban yang dibunuh. Juga perzinaan ya ini dosa besar juga lah. Nanti enggak apa-apa lah zina antar tobat. Padahal ini membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Allah mengancam dengan siksa yang berat. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Azab dilipat gandakan bagi mereka nanti di hari kiamat. Sama juga kesalahan kita kepada Al-Qur'an. Ketika kita tidak memperlakukan semestinya Al-Qur'an itu bagaimana? Tidak membaca Al-Qur'an dengan benar. Seolah-olah kita lupa bahwa Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Tidak kita hormati, tidak kita baca sebagaimana mestinya. Ini adalah sebuah kesalahan. Nah ini kita ingat-ingat kesalahan kita ini. Kita ingat-ingat kesalahan kita ini dan sudah ada penjelasannya, sudah dijelaskan tentang apa yang terjadi ketika kita terus-menerus melakukan kesalahan seperti ini. Nah ini sudah dijelaskan, nah ini sudah kemudian kita ingat-ingat bahwasanya sekarang ini ketika saya melakukan kesalahan-kesalahan ini, saya berada dalam bahaya yang besar. Nah ini kalau tidak sadar, maka dia tidak akan merasa bahwa dia perlu untuk mengubah dirinya, perlu untuk memperbaiki keadaan. Saya merasa baik-baik saja kok. Apalagi ketika kita merasa baik-baik saja dalam bab medis ya, sakit biasa sajalah, orang dirasake. Sakit sedikit dibiarkan, akhirnya menjadi bukit. Ini kalau bab penyakit. Dan yang lebih berbahaya lagi, ketika kita merasa sehat-sehat saja, merasa baik-baik saja, kemudian kita merasa tidak perlu untuk mengubah keadaan, tidak merasa bahwa kita sedang berada dalam bahaya, ketika iman kita enggak benar. Ketika iman kita tidak benar, ketika ada masalah dalam keislaman kita, dalam iman kita ada masalah. Ketika kita misalkan tidak bisa melaksanakan kewajiban secara terus-menerus, dan kita merasa baik-baik saja, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Saya merasa senang-senang saja, saya merasa baik-baik saja, sedangkan saya jauh dari Al-Quran. Bukan seperti itu. Karena mungkin dia tidak sadar akan bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Nah, mengapa dia tidak merasakan? Nah, jangan-jangan sudah terlalu parah sakitnya, sehingga mungkin dalam kesehatan itu sarafnya udah mati, udah nggak kerasa sakit lagi. Karena kalau kulit ini kan ada sarafnya ya, kalau ada masih kerasa sakit itu berarti sarafnya masih bekerja. Kemudian saraf itu nyambung ke otak, kemudian terasa sakit, terasa nyeri. Jadi nyeri itu tanda bahwa ada yang tidak beres. Segera bereskan. Nah, ketika iman ini sedang dalam keadaan tidak beres, kemudian kita merasa, kok nggak enak, ini merasa ini itu pertanda bahwa kita masih sehat. Tapi jangan-jangan ketika kita merasa sudah beres, ketika jauh dari Al-Quran masih merasa nyaman hidupnya, masih merasa enak, masih merasa tidak ada masalah, ini bahaya. Jangan-jangan ini adalah karena sakit kita udah terlalu parah, kita merasa sehat. Atau kita malah tidak pernah bermuhasabah, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita introspeksi dalam hati diri kita, ternyata apa kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, apa dosa-dosa yang saya kerjakan hari ini. Ternyata dosa saya banyak. Bertobat, memperbanyak beristighfar. Sedangkan yang tidak pernah bermuhasabah, tidak pernah berintrospeksi, ya dia merasa baik-baik saja meskipun dosa-dosa yang menggunung, sudah bertahun-tahun dosanya menggunung menjadi beban. Dan dosa-dosa ini menghalangi hidup, menghalangi langkah kita menuju Allah, menghalangi iman kita. Untuk jadi iman kita jadi naik itu terhalang oleh dosa-dosa kita, menghalangi ketaatan-ketaatan kita. Akhirnya dosa itu menggunung karena kita nggak pernah merasa punya dosa. Padahal kalau kita melupakan dosa-dosa itu, bukan berarti dosa itu kemudian hilang. Ingat ya, kita punya dosa, kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan hilang dengan kita lupakan. Kita lupa dosa kita, apakah kemudian dosa kita hilang? Enggak. Tertulis. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. La yadhillu rabbi wa la yansa.
Tidak pernah lupa Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita. Kemudian yang lupa itu kita, akhirnya kita lupa beristighfar, kita lupa tobat, akhirnya terhalang. Oh, kenapa kok saya begini-begini terus? Nah, kembali lagi. Apakah dia merasa baik-baik saja kehidupannya sekarang ini? Perasaan Anda, perasaan kita itu. Tapi tidak selalu perasaan kita itu benar adanya. Kita merasa nyaman-nyaman saja dengan hidup ini. Jauh dari Al-Quran itu nyaman. Sholat yang gak benar nyaman. Sering melakukan maksiat tapi nyaman. Kualitas ketaatan kita kepada Allah, kualitas ibadah kita rendah, kita nyaman. Karena tidak pernah kita berintrospeksi. Akhirnya kita merasa tidak perlu berubah, tidak perlu ada yang berubah. Nah, ini jangan-jangan saraf kita udah mati. Saraf iman kita udah mati. Terlalu parah sakit kita sehingga nggak kerasa lagi sakitnya. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini langkah pertama ini. Kita sadari kesalahan kita. Kita sadari kesalahan kita periksa lagi kesalahan apa yang kita lakukan kepada Al-Qur'an, kewajiban-kewajiban apa, kewajiban kita yang mana yang pada Al-Qur'an yang kita tinggalkan. Nah, kemudian kita sadari, oh ini kesalahan saya. Syarat awal atau keyakinan yang harus ada pada jiwa kita, pada diri kita, bagaimana agar kita bisa mendapatkan manfaat dan perubahan dari Al-Qur'an. Mana kalau ini belum ada, maka kita susah untuk mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an. Kita akan susah mendapatkan manfaat dan perubahan karena kita tidak merasa perlu. Karena kita tidak merasa bahwa Al-Qur'an itu penting. Ini disebutkan oleh salah seorang syekh, itu bernama Syekh Isam Al-Wahid dalam bukunya Fannut Tadabbur. Beliau mengatakan, dia menyimpulkan dari sebuah ayat, yaitu dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruhan min amrina, berupa ruh. Apa itu ruh? Ruh itu adalah yang kita kenal, ruh itu adalah nyawa. Kita kenal dengan nyawa. Kalau ruh sudah berpisah dari badan kita, maka kita dibilang mati. Disebut sudah meninggal dunia atau wafat. Tapi selama ruh itu masih ada di badan kita, belum diambil oleh malakul maut, oleh malaikat maut, maka kita disebut manusia. Namanya masing-masing ya, ada Syarif, ada siapa. Kalau ruhnya sudah diambil, maka itu bukan kita lagi, tapi jenazah kita. Itu. Kalau orang punya suami, orang punya istri, itu pengennya dekat terus. Pengennya tidur sekamar. Tapi kalau salah satu dari suami atau istri, itu ruhnya sudah diambil. Ada seorang istri pengennya tidur sekamar terus sama suaminya. Kalau misalkan dia terpaksa menidurkan si anak di kamar lain, nanti ketika anak sudah tidur dia kembali bersama suaminya sekamar. Tapi kalau suaminya sudah meninggal, jasadnya sudah ditinggalkan oleh ruhnya sudah diambil oleh malakul maut, apakah mau istrinya tidur sekamar dengan jenazah suaminya? Enggak mau. Itulah ruh. Nah, Al-Qur'an itu diibaratkan dengan ruh itu untuk menggambarkan pentingnya Al-Qur'an bagi jiwa kita. Itu sama seperti pentingnya ruh bagi jasad kita. Ini harus sadar dulu. Jadi merasa bahwa pentingnya Al-Qur'an itu sama dengan pentingnya ruh bagi jasad kita, bagi diri kita. Kalau ruh sudah pergi dari diri kita, sudah kita bukan apa-apa lagi. Begitu juga dengan hati kita. Ketika hati kita jauh dari Al-Qur'an, tidak mau mengambil peringatan dari Al-Qur'an, tidak mau mendekat pada Al-Qur'an, tidak mau banyak membaca Al-Qur'an, artinya kita menjauhkan hati kita dari ruh
yang memberikan kehidupan pada hati kita. Kita menjauhkan diri kita dari roh yang memberikan kehidupan pada hati kita. Apa yang terjadi ketika kita menjauh dari roh, kita menjauh dari gizinya jiwa, ya jiwa kita lemah. Jiwa kita lemah, hati kita lemah mudah terserang penyakit. Hati kita lemah, hati kita lemah mudah terserang penyakit. Atau mungkin hati kita malah menjadi hati yang mati ketika sudah terlalu parah. Ini yang hatinya tidak ada iman. Yang hatinya menolak iman, tidak ada iman di dalamnya, maka hatinya mati. Tapi ketika masih di dunia, itu masih ada kesempatan untuk menghidupkan hati yang mati. Ya'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Dalam surat Al-Hadid. Nah, sebelumnya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka tunduk kepada peringatan-peringatan Allah, pada zikir Allah. Wa ma nazala minal haqq, tunduk kepada kebenaran yang ada dan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, ya'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Artinya apa? Hati yang mati bisa hidup lagi. Hati yang mati di dunia selama masih hayat di kandung badan, masih ada kesempatan untuk bagaimana menghidupkan hati. Ketika sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang mati, yang tandus, tidak ada tanamannya, dengan air yang turun dari langit, dengan air hujan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menghidupkan hati dengan wahyu yang turun dari langit. Karena Al-Qur'an itu adalah menghidupkan hati, makanya wahyu Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an disebut dengan ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kamu sebelumnya tidak tahu apa itu Alkitab, apa itu Al-Qur'an. Walal iman, tidak tahu apa itu iman. Sebelum adanya wahyu, Nabi tidak tahu. Nah, kemudian ada orang yang mengatakan, oh, kita semua pernah sesat. Nabi pun pernah sesat. Dalilnya apa? Surat Ad-Duha. Ad-Duha itu apa? Yang alam yajid kayatiman fa'awa. Kemudian apa? Wa wajadaka dhallan fahada. Dhallan di sini bukan sesat seperti sesatnya orang-orang kafir. Tapi adalah tidak tahu apa itu Alkitab dan apa itu iman. Ini tercantum dalam tafsir, dalam Al-Mukhtasar Tafsir, diantaranya yang saya baca, yang sempat saya baca. Nabi nggak tahu sebelumnya apa itu Al-Quran, apa itu iman. Nabi sebelum diturunkan wahyu, Nabi belum tahu. Walakin tadi pertama ya, Al-Quran adalah ruh. Al-Quran adalah ruh. Gambarannya sama dengan antara jasad dengan ruh. Ketika ruhnya itu masih ada dalam tubuh, maka dia hidup. Begitu juga Al-Quran ketika merasuk dalam hati seseorang, merasuk dalam jiwa seseorang, maka hatinya hidup. Hatinya hidup artinya apa? Dia bisa tahu, oh, ini benar, ini salah. Bisa mencintai kebenaran. Bisa membenci kebatilan. Mencintai ketaatan. Mencintai perbuatan baik, mencintai perbuatan-perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan memusuhi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang hidup. Kemudian hati yang hidup tidak akan pernah menikmati perbuatan maksiat. Tidak pernah menikmati perbuatan maksiat, tidak pernah kerasan dalam kemaksiatan, tidak pernah merasa nyaman ketika melakukan perbuatan maksiat. Ini yang pertama, Al-Quran adalah ruh yang menghidupkan jiwa, yang menghidupkan hati. Yang kedua, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, yang mana dengan cahaya ini Allah memberikan petunjuk pada hamba-hambanya. Yang kedua adalah nur. Al-Quran adalah cahaya. Tanpa ada cahaya, maka kita akan berada dalam kegelapan. Hidup kita berada dalam kegelapan. Kita hidup dalam kondisi yang gelap. Hidup dengan gelap itu bagaimana?
Kalau mungkin kita berada di ruangan yang gelap atau kita di jalan yang gelap, kita nggak tahu apa di depan kita. Kita berjalan di persawahan, naik motor, lampunya mati. Kita nggak tahu nanti di depan kita tuh ada ular. Kita injek ular, akhirnya kita cokot, digigit sama ular. Kita nggak tahu depan itu ada lubang, kita masuk lubang tanpa kita bisa menghindari. Karena kita dalam keadaan gelap. Sama seperti hidup yang gelap, kita nggak tahu mau kemana, arah mana yang benar kita nggak tahu. Dan ini ketika hidup dalam kegelapan tapi merasakan nyaman, maka ini satu bahaya yang besar. Ketika dia tidak sadar bahwa selama ini dia hidup dalam kegelapan, hidup dengan menuju arah yang salah, hidup mengejar sesuatu yang salah yang tidak seharusnya dikejar dan meninggalkan sesuatu yang harusnya dikejar, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berbekal untuk kehidupan akhirat nanti setelah kita mati. Itu artinya kita hidup dalam kegelapan. Mengapa hidup dalam kegelapan? Karena tidak ada cahaya. Mengapa tidak ada cahaya? Karena kita menjauhi Al-Qur'an. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi. Al-Qur'an adalah hidayah. Al-Qur'an adalah petunjuk. Al-Qur'an adalah petunjuk jalan. Kemana jalan yang benar? Dan namanya hidayah ini, subhanallah ya. Kalau kita lihat dengan tafsir para ulama dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, nama hidayah itu ada dua. Pertama hidayatul irsyad, yaitu petunjuk jalan. Ini benar, ini salah. Yang benar itu ini. Yang kedua namanya hidayatul taufiq. Hidayah yaitu petunjuk untuk kita bisa melakukan kebenaran. Kita tahu jalan kebenaran dan kita mampu melakukannya. Kita kuat melakukannya. Ada dorongan pada diri kita untuk melakukannya. Tuh. Apakah orang yang tahu itu pasti bisa melakukan? Belum tentu. Ada orang yang mendapatkan hidayah irsyad, dia tahu hujah telah tegak. Dia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia sudah tahu mana yang harus dikerjakan. Itu adalah hidayatul irsyad, petunjuk. Berikutnya adalah hidayatul taufiq, yaitu kita bisa melakukan petunjuk tadi, kita bisa menjalankan petunjuk tadi. Gambarannya mungkin seperti ini. Ada orang tahu petunjuk jalan, tahu jalan mau ke Surabaya misalkan. Atau tahu jalan mau ke Jakarta, tahu caranya jalan ke Jakarta, tahu caranya bagaimana dia nyampe ke Jakarta. Oh, jalannya tahu, kalau punya uang banyak, naik pesawat, beli tiket ke sini, nanti terus sini. Harus tahu ke Jakarta dulu, tahu mau ke Jakarta. Jangan kayak teman saya pernah ceramah itu ya. Orang yang tidak punya tujuan itu seperti orang mau beli tiket, datang ke tempat jual tiket, sama mbaknya ditanya, Mbak saya mau beli tiket pesawat. Mbaknya nanya, mau kemana Pak? Wah, saya enggak tahu ya. Terus saya tak ikut Mbak aja lah. Mbak mau kemana saya ikut. Terserah Mbak aja. Mau kemana? Mbak malah bingung. Kayak naik becak, Pak, naik becak. Mau kemana? Sak-sae mawon lah. Kita mau ke Jakarta, tahu ke Jakarta. Itu hidayah irsyad. Hidayah taufik itu artinya kita kemudian terdorong untuk berangkat ke Jakarta dan kita nyampe ke Jakarta. Itu namanya kita mendapatkan hidayah taufik. Hidayatul irsyad contohnya dalam bahasan kita kali ini adalah kita tahu bahwa praktek kita selama ini, perlakuan kita selama ini sama Al-Qur'an itu baru tahapan membaca saja. Belum sampai ke tahapan-tahapan berikutnya yang sudah kita bahas bersama pada pengajian-pengajian sebelumnya. Kita harus membaca dengan sambil kita pahami, harus tahu maknanya, jangan sampai kita fokus kepada huruf saja, kepada bacaan saja, tajwid saja, tapi kita mengabaikan amalan. Kita baca banyak-banyak, tapi kita tidak baca sambil bertadabbur. Itu hidayah irsyad. Nah, hidayah taufik bagaimana? Ketika kita bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita bisa baca
baca Al-Quran dengan benar, kita bisa banyak baca Al-Quran, kita bisa mentadabburi Al-Quran. Kemudian setelah kita melakukan tadabbur, kita gali pelajaran-pelajarannya, kita lanjutkan dengan beramal, kita amalkan. Nah, ini namanya hidayah atau taufik. Nah, Al-Quran adalah hidayah, menunjukkan jalan yang benar, yang harus kita tempuh jalan itu. Kemudian kita memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim supaya kita bisa menempuh jalan kebenaran yang kita ketahui tadi. Nah, Al-Quran itu hidayah. 3 hal ya. Al-Quran itu ruh, tanpa Al-Quran kita mati. Al-Quran itu cahaya, tanpa Al-Quran kita hidup dalam kegelapan. Dan Al-Quran itu adalah hidayah, tanpa adanya hidayah kita sesat. Nah, ini kalau kita belum merasa seperti ini, belum merasa kalau tanpa Al-Quran kita mati, belum merasa kalau tanpa Al-Quran, kalau kita jauh dari Al-Quran itu kita sesat, kita hidup dalam kegelapan, itu susah kita untuk mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Susah untuk mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Jadi memunculkan satu pertanyaan penting. Memunculkan sebuah pertanyaan yang penting. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kita tanya sama diri kita, apakah diri kita sudah ada keinginan untuk mengambil manfaat dari Al-Quran? Kita merasa ingin enggak mengambil manfaat, mengambil perubahan? Kita ingin Al-Quran itu mencuci jiwa kita, membersihkan jiwa kita, mensucikan jiwa kita dari penyakit-penyakit, menyembuhkan jiwa kita ketika jiwa kita sakit. Nah, kita sudah sampai tahapan ingin, atau kita cuma sekedar baca saja masalah manfaat. Jadi seolah-olah kita ini biarkan diri kita hidup, tapi kita nggak punya hasrat, tidak punya tekad, tidak punya keinginan untuk mengambil manfaat dari Al-Quran. Maka Al-Quran kita baca saja, kita tidak sampai merasa bahwa Al-Quran itu penting sebagaimana pentingnya ruh, sebagaimana pentingnya ruh bagi diri kita, bagi jiwa kita. Yang mana tanpa ruh itu mati. Jadi Al-Quran ini hidup mati. Kalau kita belum sadar akan hal ini, maka susah kita mengambil manfaat dari Al-Quran. Karena kita tidak merasa perlu. Karena kita tidak merasa perlu. Kalau orang tidak merasa perlu, bagaimana dia mau? Misalkan orang sakit, kamu sakit, kamu harus minum obat. Ya, ke dokter minum obat, dikasih obat. Badan saya enak-enak saja. Dia tidak merasa penting. Dia tidak merasa bahwa kalau saya tidak minum obat, saya akan sakit, saya akan tambah parah, dan saya bisa mati. Kalau namanya mati kan sudah takdir, ya benar takdir. Apa namanya, sakit itu takdir, sembuh juga takdir. Manusia diperintahkan untuk berusaha dan bertawakal. Kalau dia tidak merasa perlu, ya buat apa dia minum obat? Ya paling dia ke dokter, oh bapak ini sakitnya ini. Resepnya ini, tolong dibeli. Iya Pak. Berapa Pak ini? Sampai di luar, dokter ngobati dong. Dokter ya, dokter sing lara ya akeh. Dokter yang sakit juga banyak. Akhirnya resep tadi ditaruh di rumah, disimpan di lemari, sudah nggak dibelikan obatnya. Dia nggak merasa perlu. Dia tidak merasa bahwa obat ini penting. Sama dengan kita ketika kita tidak merasa bahwa Al-Quran ini penting. Susah bagi kita untuk bisa mengambil manfaatnya. Sebelumnya kita tanya, apakah kita kepingin mengambil manfaat dari Al-Quran?